Smart FM Palembang Business and Inspiration. Halo, selamat pagi semua listener ya. Selamat pagi Palembang. Berjumpa kita kembali di pagi hari ini di talkshow kita bersama Kepolisian Daerah Sumatera Selatan hingga menjelang ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Semua listener, Sumatera Selatan khususnya di saat ini ya sudah siaga terhadap karhutlah dari Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanannya, BPBD, dan juga tidak ketinggalan semua listener ya, Polda Sumatera Selatan yang sudah menggiatkan beberapa kegiatan ya yang secara tidak langsung mengingatkan kepada kita warga Sumatera Selatan untuk waspada terhadap karhutlah. Dan di pagi hari ini hingga bilang ke pukul 11 nanti kita sudah kedatangan rekan-rekan dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Di kesempatan kali ini semua listener, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan akan memberikan informasi, sosialisasi informasi yang berguna bagi kita dalam mencegah karhutlah di Sumatera Selatan khususnya. Dan saat ini kita sudah bersama narasumber kita. Yang pertama sudah ada Aibda Emma Agustina dan juga Bribka Ramadini. Halo, selamat pagi Mbak Emma, Mbak Dini. Ya, selamat pagi Mas. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, Mas, terima gimana? kasih. Ya, sehat juga. Sehat juga ya. Karena kita sudah bisa hadir ya memberikan informasi kepada pendengar Smart FM di pagi hari ini hingga menjelang ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, Mbak Emma, ini tentunya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bersinergi ya dengan rekan-rekan di jajarannya sudah menyiapkan program untuk membantu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menjaga karhutlah. Nah, ini salah satu program yang sudah digiatkan, sudah diluncurkan, sudah diwaro-warokan kepada seluruh kabupaten di Sumatera Selatan. Ini apa Mbak Emma, Mbak Dini? Silakan ke Mbak Emma dulu ya. Baik, terima kasih Mas Misdi. Sebelumnya izinkan kami menyapa terlebih dahulu seluruh pendengar tercinta, pendengar setia Radio Smart FM dimanapun berada, dan seluruh masyarakat Sumatera Selatan, Kota Palembang yang khususnya mendengarkan siaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan semoga kita selalu berada dalam kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kembali ke yang Mas Misdi tanyakan tadi, bahwa sudah kami informasikan saat ini Polda Sumatera Selatan khususnya Direktorat Pembinaan Masyarakat sedang melaksanakan operasi mandiri kewilayahan dengan sandi Operasi Bina Karuna Musi tahun 2020. Adapun maksud dan tujuannya adalah sebenarnya untuk melestarikan hutan dan lahan. Kelestarian hutan dan lahan dengan cara pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Mas. Ya, seperti kita ketahui bahwa kebakaran hutan dan lahan itu kan banyak terjadi sebenarnya oleh faktor, tidak hanya faktor manusia, juga terjadi karena faktor alam, manusia, dan rusaknya ekosistem yang berdampak tentunya pada masalah kesehatan, ekonomi, sosial, keamanan, serta hubungan bilateral antar negara tetangga, dan tentunya membawa kerugian yang sangat besar dan bagi kelestarian dunia, seperti itu Mas. Dan saat ini Polda Sumsel sedang melaksanakan Operasi Bina Karuna Musi dari tanggal 9 Juli sampai dengan 28 Juli selama 20 hari. 9 Juli Mbak, ya, sampai betul. dengan 28. Dan melibatkan untuk di Polda sendiri, di Polda Sumatera Selatan sebanyak 25 orang personil, dan dilaksanakan di seluruh jajaran Polda Sumatera Selatan sampai ke tingkat Polres dari personil masing-masing Polres, seperti itu Mas. Sedikit kita tambahkan Mas bahwa dalam kegiatan Operasi Bina Karuna Musi ini tadi kan ditanyakan apa saja sih yang sudah dilakukan gitu ya. Selama ini di tanggal ke-23. Betul sekali. 5 hari lagi kita. Iya, betul sekali. Jadi untuk sementara karena kita belum ada titik api ya, sekarang ini kita pada tahap pencegahan Mas. Jadi kita ini di Satgas Pencegahan karena pada tahun-tahun lalu seperti yang kita ketahui bahwa sudah terjadi bencana karhutlah yang menyebabkan timbulnya kabut asap di Sumatera Selatan. Jadi kegiatan yang sudah kita lakukan yang pertama itu bentuknya pencegahan, seperti kita melaksanakan kegiatan himbauan ini Mas. Jadi himbauan ini kita datang ke Radio Smart FM ini salah satunya bentuk pencegahan. Kita ingin mengedukasi masyarakat, ingin memberitahu masyarakat bahayanya
membuka lahan dengan cara membakar, atau bahayanya masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan yang bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Dan yang kedua yang sudah kita laksanakan itu adalah penempelan stiker-stiker, penempelan stiker-stiker tentang Karhutla, seperti lindungi hutan kita, selamatkan hutan kita di mobil-mobil pribadi. Seperti yang kita lakukan kemarin Mas di Tol Palindra, sudah kita laksanakan kegiatan penempelan stiker dan juga pemasangan spanduk-spanduk ya, baleho bersama dengan relawan peduli lingkungan, namanya relawan peduli lingkungan. Nah, relawan peduli lingkungan ini isinya adalah mahasiswa, pelajar, pramuka, pokoknya kita ajak seluruh masyarakat lah untuk cinta dengan hutan kita, untuk melestarikan hutan kita. Dan juga kita melaksanakan kegiatan patroli patroli dengan TNI, Polri, TNI, biasanya kalau di daerah itu namanya Babinsa, kalau di polisi, di TNI Babinsa, kalau di polisi namanya Babin Kamtipmas. Nah, dan juga kita juga melaksanakan kegiatan memonitoring titik api. Jadi kemarin sudah dilaksanakan ya Aibda Emma ya, betul. Ke BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, untuk memonitor titik-titik mana saja yang rawan karhutla. Jadi sudah dikoordinasikan dan sudah bekerja sama dengan pemerintah setempat, Mas. Demikian, Mas. Betul. Nah, ini Mbak Emma, Mbak Dini, ini kan khususnya kalau kita ke daerah ya, ini kan banyak mungkin. Adakah semacam penolakan dari sekitar, khususnya memang yang berada di spot-spot hutan atau lahan gambut ini? Sebenarnya apa sih tantangannya pada saat memberikan informasi kepada mereka yang memang khusus berada di spot-spot di hutan, di lahan gambut? Mungkin kita orang kota ya wis lah, mungkin ya itu jauh ya. Sebenarnya dampak juga kesini juga ke kota Palembang ya. Nah, ini khusus di daerah-daerah ini bagaimana, Mbak Emma, Mbak Dini ini? Apakah hambatannya seperti apa sih? Ya, untuk masyarakat ini udah pinter semua, Mas ya. Nah, jadi pendidikannya udah tinggi, sudah pinter gitu. Untuk sementara waktu hambatan-hambatan yang kita terima, misalnya penolakan masyarakat. Jadi masyarakat saya rasa cukup dapat bekerja sama dengan kepolisian dan pemerintah untuk dapat menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan. Karena apa? Karena apabila terjadi karhutla seperti yang kita rasakan di tahun kemarin, di tahun 2019 menimbulkan kabut asap yang cukup pekat dan hanya menyisakan jarak pandang kalau nggak salah nggak sampai 1 meter, nggak sampai 1 meter, dan itu akibat dari bukan hanya ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan saja, di beberapa daerah lain seperti Riau dan Jambi itu kan cukup besar kemarin kebakarannya. Jadi melihat ke belakang bahwa dampak yang disebabkan oleh karhutla itu sendiri cukup merugikan, sangat merugikan. Jadi untuk sementara waktu tidak ada hambatan yang terlalu, mungkin kita hambatannya mungkin kepada alat-alat aja ya, mungkin perlu ditambah untuk mempersiapkan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jadi kalau untuk masyarakatnya sendiri, masyarakat saya rasa sudah cukup sadar bahayanya karhutla. Masyarakat juga dapat diberitahu sama kepolisian bahwa karhutla itu memang berbahaya dan dapat menimbulkan kerugian negara, juga kesehatan seperti yang dijelaskan oleh Aibda Emma tadi. Cuman kalau hambatan lain apabila sejauh ini tidak ada ya. Apabila terjadi karhutla nanti mungkin daerahnya agak jauh, susah kita menjangkaunya barangkali, dan juga untuk segi alat yang digunakan seperti pompa dan lain sebagainya yang digunakan untuk penanggulangan karhutla nanti mungkin agak ditambah, tapi kalau kita takut lebih baik antisipasi, jangan sampai terjadi. Tapi saya rasa untuk sementara kita masih diberi hujan nih, Mas. Alhamdulillah ya. Dari BMKG pun
masih Cuaca. cukup ya, Iya. masih cukup baik. Iya, Meskipun sekarang kita masuk ke kemarau. Iya, Betul. udara pun sekarang sangat sejuk ya. Mm-mm. Kita alhamdulillah dikasih hujan sama Allah. Kata Allah mungkin kita sudah menghadapi COVID-19 ya. Dikasih karhutlah, Iya, jangan ya. akan Janganlah semakin sampai, bertumpuk, ya. sampai berdampingan dengan Mm-mm. karhutlah. Jadi cukuplah pemerintah fokus terhadap COVID ini COVID-19. saja, jangan sampai perhatian pemerintah terpecah dengan adanya karhutlah nanti, Mas Oke. ya. Kita akan jeda dulu ya Mbak Emma dan Mbak Iya, Dini. oke. Nah mungkin setelah ini kita bisa informasikan kepada pendengar Smart FM. Kemarin kita lihat rilis ya informasi dari Humas Polda Sumsel ini telah menemukan pelaku tersangka pembakaran. Ada Mbak Emma, Mbak Dini? Iya, betul Ya. Nah sekali. mungkin ada. nanti bisa informasikan kepada pendengar Smart Baik, FM boleh. dan juga kerjasama dengan perusahaan yang berada di spot-spot jika ini terjadi karhutlah Mbak ya, Ya, betul mungkin sekali. bisa diinformasikan. Baik, Mas. Untuk Anda di kesempatan di pagi hari ini jika ingin bergabung, kami tunggu untuk bisa berinteraksi telepon di 0711 36 0031. Kami ulangi di 0711 36 0031. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.